Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita. Kamis 15 Desember 2022. Bahan permenungan saya pusatkan pada Injil Lukas bab 7 ayat 24 sampai dengan 30, di mana Yesus berbicara mengenai Yohanes Pembaptis dan dirinya. Yesus bertanyakan, untuk apa kalian pergi ke padang gurun? Untuk melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apa kalian pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus tempatnya di istana. Jadi untuk apa kalian pergi melihat nabi? Benar, bahkan lebih daripada nabi. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, pembicaraan atau bacaan hari ini dalam versi yang lain kita dengar pada hari Minggu kemarin. Tetapi tekanannya pada hari ini adalah tekanan pembicaraan mengenai Yohanes Pembaptis dan dirinya, di mana orang-orang tidak mau menerimanya. Orang-orang menolaknya. Yesus mengajak orang berefleksi. Siapa yang ada di padang gurun yang berseru-seru? Maka Yesus bertanya sambil menegaskan, untuk apa pergi ke padang gurun? Apakah untuk melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Ataukah untuk melihat orang yang berpakaian halus? Apakah untuk melihat nabi? Dan benar, nabi itu harus kita terima. Tidak hanya dilihat, kita terima dan kita dengarkan. Karena nabi dan nubuatnya harus didengar dan dilaksanakan. Bahkan dikatakan yang ada di tengah hutan dengan menyuarakan persiapan jalan bagi Tuhan lebih daripada nabi. Maka kita diajak untuk menerima pewartaan Yohanes Pembaptis sekaligus Yesus yang dikatakan, namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya, daripada Yohanes. Dan itu dikatakan Yohanes, setelah aku akan datang, akan tampil dia yang lebih besar daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas. Saudari-saudaraku terkasih, sebenarnya termasuk kritikan kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan orang-orang yang tidak menanggapi seruan Yohanes Pembaptis. Maka jangan heran kalau Yohanes Pembaptis dikatakan orang yang kerasukan setan. Yesus mengatakan Yohanes adalah nabi dan lebih daripada nabi. Sehingga orang harus mendengarkan pewartaannya. Pewartaan pertobatan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan kita masih ingat bagaimana mempersiapkan jalan bagi Tuhan menurut Yohanes.
yakni meluruskan jalan yang lekuk-liku, membuang apapun juga yang menghambat perjumpaan kita dengan Allah. Entah meluruskan jalan, entah meratakan jalan. Bagi yang terpenting adalah mempercepat kedatangan Anak Manusia. Lekuk-liku atau lembah ataupun jurang itu adalah hambatan-hambatan yang disebabkan karena ego kita, kedagingan kita, hawa nafsu kita yang akhirnya mengalahkan suara Allah. Itulah yang menghambat kedatangan Tuhan dalam diri kita. Maka Yohanes meminta pertobatan yang benar. Ia juga pernah meminta ketika ditanya, apa yang harus kami buat? Cukupkanlah hidupmu dengan gajimu. Artinya jangan korupsi. Jangan memeras orang lain. Kita cukupkan dengan gaji kita. Itu bentuk pertobatan yang bisa meluruskan jalan yang lekuk-liku atau bisa meratakan jalan yang naik turun. Dan ketika itu diwartakan, orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan pemuka-pemuka jemaat tidak mau menerima, yang ditandakan tidak mau dibaptis. Sedangkan orang-orang berdosa, para pemungut cukai, para pelacur yang dianggap berdosa, justru ketika mendengarkan pewartaan Yohanes, mereka memberi diri baptis. Dan dengan demikian, maka mereka siap menyambut kedatangan Tuhan. Sedangkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat menolak maksud Allah karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, dengan demikian semakin jelas kepada kita peran Yohanes Pembaptis dan juga Yesus Kristus Tuhan kita. Kita melihat Yohanes sebagai nabi yang menyuarakan suara Allah dalam rangka menyambut kedatangan Sang Anak Manusia, sehingga kita siap untuk benar-benar menerima Sang Anak Manusia itu karena kita mau menerima pertobatan yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Semoga kita pergi ke padang gurun bukan melihat buluh yang digoyangkan angin, bukan melihat orang yang berpakaian bulu unta, tapi melihat nabi dan mendengarkan pewartaannya. Yang sampai sekarang kita diajak mendengarkan suara kenabian Allah lewat peristiwa, lewat pribadi yang kita jumpai, dan kemudian kita tanggapi dengan pertobatan agar kita boleh mengalami sukacita yang datang dari Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kadang kami seperti orang-orang Farisi ahli Taurat yang kurang mendengarkan pewartaan pertobatan. Semoga kami kemampukan untuk PK akan warta itu lewat peristiwa, lewat pribadi yang kami jumpai, agar kami tidak hanya PK tapi menanggapinya dengan sikap yang tepat, yakni bertobat, meninggalkan manusia lama dan menakan manusia baru, agar akhirnya kami boleh ikut dalam kebahagiaan surgawi bersamamu. Kuatkanlah iman kami dan bantulah kami
untuk selalu mendengarkan suara kenabian yang kau sampaikan kepada kami. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit, semoga Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya masalah Engkau urai. Dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu bersamanya. Semoga dengan itu semua, maka banyak orang yang mengalami cinta kasih-Mu. Kami juga masih berdoa untuk Nawanto yang sedang sakit. Semoga Engkau rawat, Engkau jaga, Engkau dampingi dan Engkau sembuhkan, agar boleh beraktivitas seperti semula, memuji dan memuliakan nama-Mu. Semoga ia boleh kembali menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Dan semoga Engkau berkenan melimpahkan berkat atas kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar tetap mematuhi protokol kesehatan, pola hidup sehat. Booster kedua, cuci tangan, pakai masker, jauhi kerumunan, agar kita terbebas dari virus corona. Saya mengucapkan terima kasih atas kepedulian panjenengan bagi gereja dengan cara masing-masing lewat doa, tenaga dan dana, lewat kolektor persembahan, lewat sumbangan, lewat amplop pembangunan. Terima kasih juga atas kepedulian panjenengan dalam mengumpulkan aksi Natal yang luar biasa antusias panjenengan. Uang yang terkumpul bisa kita pakai untuk memberikan sembako kepada mereka yang membutuhkan dan juga bingkisan Natal untuk warga sekitar gereja. Masih saya undang untuk terus menambah kolekte atau sumbangan untuk pembangunan gedung serbaguna. Terima kasih panjenengan telah memberikan sumbangan sehingga semakin memperingan beban gereja. Dan akhirnya saya mengajak untuk ikut mengucapkan selamat Natal pada monitor televisi yang akan diputar pada malam Natal, pesta pelindung paroki, dan juga pada saat Hari Raya Keluarga Kudus. Silakan panjenengan perorangan memakai foto panjenengan mengucapkan selamat Natal. Keluarga, perusahaan, usaha-usaha kita untuk kita sampaikan sebagai ucapan Natal. Sekolah-sekolah SD Kanisius dan SD Jaya Nur bisa juga menampilkan ucapan sehingga dikenal oleh banyak orang. Akhirnya saya mengucapkan selamat Natal, selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.